Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'du. Salam sehat, sukses, berkah selalu untuk kita semua, sahabat-sahabat, kawan-kawan dimanapun berada. Kembali di channel YouTube Surya Dinata Production. Makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Di kesempatan hari ini tentunya ada yang ingin saya sampaikan terkait masalah 5 keberanian. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk sahabat dan kawan-kawan semua dimanapun berada. Di sini saya akan menyampaikan tentang 5 keberanian dalam kita ingin berkarya. Nah, karya di sini tentunya harus ditunjang dengan ilmu, sikap, prinsip, baru menghasilkan sebuah karya. Karya yang dinilai dan tentunya ada harga. Nah, tentunya dalam berkarya di sini saya pernah baca sebuah buku di tahun 2005. Nah, di buku itu dikatakan bahwa dalam berkarya itu kita harus punya 5 keberanian. Apa saja 5 keberanian tersebut? Nah, yang pertama, di saat kita ingin berkarya, bisa dikatakan bahwa tentunya kita harus berani bercita-cita dulu. Nah, yang kedua, kita harus berani untuk memulai. Yang ketiga, kita harus berani untuk berproses. Yang keempat, kita harus berani untuk mengambil resiko. Dan yang kelimanya tentunya yang penting itu adalah kita harus berani mengevaluasi. Nah, 5 keberanian itu kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tentunya kita harus berani bercita-cita. Nah, setiap cita-cita ada sebuah kutipan yang disampaikan dalam sebuah tulisan Dr. Andes Haji Abbasani. Di sebuah tulisannya 1976, beliau mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Setiap berpikir tentunya manusia punya sebuah cita-cita atau konsep. Ya. Nah, setiap cita-cita atau konsep tentunya harus bisa dituangkan baik secara lisan maupun secara tulisan. Tentunya tidak boleh keluar dari 3 dasar. Nah, di sini tentunya yang paling sulit juga untuk kita, mudah di saat kita membaca dan menyampaikan. 3 dasar tadi katanya yang pertama adalah setiap cita-cita itu harus selalu berdasarkan kebenaran. Dituangkannya itu harus selalu berdasarkan kebenaran. Yang kedua, setiap cita-cita atau konsep itu harus selalu berdasarkan kebaikan. Dan yang ketiga katanya setiap cita-cita atau konsep itu harus kita tuangkan, itu harus selalu berdasarkan keindahan. Nah, jadi benar, baik, indah. Dikunci utuh, tanpa rekayasa. Nah, bila kita kembali kepada yang pertama, kita harus berani bercita-cita. Nah, tentunya di situ cita-cita yang kita akan kita torehkan benar, baik, dan indah. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, di saat itu juga kita harus punya keberanian untuk memulai apa yang memang kita cita-citakan. Tentunya harus kita mulai. Apalah artinya kita bicara punya sebuah cita-cita tanpa kita mulai. Nah, gitu. Jadi harus dimulai. Setiap cita-cita, misalkan kita punya cita-cita ingin menjadi seorang wirausahawan, bergerak di bidang misalkan tanaman. Kita juga melihat lagi ke belakang, apakah kita punya ada bakat di bidang itu, kemudian keilmuannya kita sejauh mana, dan pengalaman. Nah, tentunya
untuk merealisasikan cita-cita tersebut, di saat kita akan memulai untuk menjadi seorang wirausahawan, alangkah lebih baiknya bakat kita ada, ilmu kita ada. Nah yang ketiga ini tentunya kita harus punya pengalaman. Nah gimana caranya agar kita punya pengalaman? Kita mulai misalkan untuk belajar, untuk ikut praktek di para wirausahawan, para pengusaha yang sudah bergelut di bidang itu. Di kegiatan misalkan pertanian kan ada dunia tanaman bibit-bibitan, kemudian tanaman hias. Nah, misalkan kita punya cita-cita ingin di tanaman bibit-bibitan misalnya, ya tentunya kita harus minimal bagaimana kita bergaul dengan para wirausahawan yang sudah bergelut di bidang itu. Atau kita ikut magang, kita praktek di situ, bagaimana hulu ke hilirnya, kan gitu ya. Setiap proses dari kegiatan wirausaha di bidang tanaman bibit-bibitan buah-buahan tersebut. Itu. Nah, sehingga setelah kita ilmunya udah ada, secara teorinya kemudian kita sudah ada pengalaman, nah baru tentunya kita bisa untuk memulai secara mandiri kita berwirausaha di bidang itu. Gitu. Jadi berani bercita-cita tentunya harus kita mulai. Memulainya itu jangan memulai pada posisi kitanya tentunya belum siap. Balik lagi ke yang 3 tadi. Setiap manusia yakin akan diberikan anugerah oleh Allah, karena masing-masing punya bakat. Tentunya bakat di sini apakah kita memang punya bakat di bidang tanaman buah-buahan tersebut atau pembibitan di bidang buah-buahan gitu. Nah, yang keduanya tentunya secara teori keilmuan. Kita juga harus belajar mencari literatur yang tentunya di hari ini tentunya berbeda dengan di tahun-tahun yang dulu. Secara teori kita sudah bisa melihat di dunia digital, ya di YouTube, di Google, kan gitu. Itu maksudnya. Jadi sehingga setiap apa yang ingin kita cita-citakan itu bisa berjalan berdasarkan tadi. Pengalaman ya tentunya kita harus praktek. Ya, dipraktekkan, ikut dengan orang-orang yang memang sudah bergelut di bidang yang tadi. Kemudian yang ketiganya adalah setiap tentunya apa yang ingin kita lakukan itu ada sebuah proses. Ya, dicontohkan tadi di dunia usaha, kita punya cita-cita ingin menjadi seorang wirausahawan yang bergelut di bidang jual beli tanaman bibit-bibitan, fokusnya ke buah-buahan. Tentunya ada proses. Tidak ada setiap karya yang ingin kita toreh itu seperti kita memakan cabai, diibaratkan. Ya, kalau cabai jelas, ya kita petik, apalagi cabai yang tua. Kita petik atau kita nyari ke dapur yang tua, kita masukkan ke kita jilat, ya tentunya akan lada. Nah, tapi dalam proses kita ingin berwirausaha atau berkarya, nah tentunya itu ada sebuah proses. Nah proses inilah tentunya yang harus bisa kita jalankan secara baik. Di sini tentunya mental yang harus dibutuhkan di saat proses ini terjadi. Apakah kita konsisten atau tidak? Jangan sampai kita dalam melaksanakan kegiatan yang kita cita-citakan itu, ya kita tidak konsisten, gitu. Atau karena hanya sebatas ikut-ikutan. Nah itu biasanya yang tidak akan berhasil merealisasikan cita-citanya tersebut. Ya. Nah itu proses itulah tentunya secara konsisten. Bagaimana kita menjalankan agar cita-cita kita ini bisa sukses, bisa berkah. Nah kemudian yang keempatnya, setiap cita-cita, setiap kita ingin berkarya, ya, di sini tentunya ada sebuah resiko. Ya. Jadi kita harus berani mengambil resiko. Nah resikonya di sini kan tentunya ada resiko yang memang waktu, tenaga, pikiran, anggaran yang kita keluarkan, permodalan. Ya. Belum lagi resiko misalkan sekarang kita dalam kegiatan usaha kan ada untung, ada rugi. Nah
Nah, bagaimana menjalankan itu? Nah, itu sebuah resiko. Resiko besar tentunya penghasilan akan semakin besar juga. Resiko kecil tentunya penghasilan akan kecil juga. Berdasarkan pengalaman ya seperti itu. Jadi resiko itu berbanding dengan apa yang akan kita hasilkan. Menjual, misalkan cita-cita kita ini menjadi wirausaha, menjual sebuah tanaman buah-buahan 10 jenis. Dengan kita menjual misalkan 20 jenis, itu akan berbeda resikonya. Kan? Resiko dari kematian, resiko dari istilahnya kita tanaman itu misalkan ada sebuah keterlambatan kita dalam menjual, 10 dengan 20 resikonya berbeda gitu. Nah, itu yang keempatnya. Nah, yang kelimanya tentunya dalam kita bercita-cita ingin menghasilkan sebuah karya tadi yang ada nilai dan harga. Di samping sikap dan prinsip tadi, ya tentunya kita harus berani mengevaluasi diri. Mengevaluasi. Di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Kenapa misalkan dalam penjualan tanaman bibit buah-buahan tersebut bisa terlambat? Apakah apakah memang kita di harganya terlalu tinggi, ataukah di kualitasnya kita memang kurang, kan gitu. Nah, sehingga dievaluasi. Nah, evaluasi ini penting. Kemudian dievaluasi juga dalam per bulan itu bagaimana kan omset penjualan tanaman bibit buah-buahan yang kita jalankan. Nah, di situ. Nah, apakah memang kenapa terlambat? Oh, karena harga. Evaluasi. Makanya evaluasi. Nah, di harga berarti harus, kalau kita terlalu mahal kan harus kita kurangi. Nah, kemudian di kualitas, ternyata kualitas kita kurang bagus. Nah, tentunya kita harus ditingkatkan kualitasnya. Atau ada lagi misalkan di manajemen. Nah, tentunya kita harus lihat juga evaluasi. Oh, manajemennya kita ini kurang bagus. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu kita sikapi bersama-sama di saat memang kita ingin berkarya dalam kegiatan, misalkan kegiatan usaha tadi. Nah, dibutuhkan 5 keberanian tadi. Gitu. Nah, tentunya 5 keberanian tadi sudah saya sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Khususnya untuk saya. Sampai hari ini pun saya tetap bagaimana setiap apa yang saya cita-citakan tentunya saya harus berani untuk memulai. Di saat saya berani memulai, saya harus berani tentunya berproses. Di saat saya berani berproses, tentunya saya harus berani mengambil resiko. Dan di saat saya berani mengambil resiko, saya harus berani juga mengevaluasi. Sehingga kegiatan cita-cita yang akan kita torehkan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Itu ya. Mudah juga di saat kita sampaikan, tapi tentunya bagi kita ya itu adalah aplikasi dari apa yang memang kita sampaikan atau kita baca. Semoga bermanfaat. Ya, apa yang saya sampaikan pada hari ini, jangan lupa subscribe, share, kemudian tonton sampai habis dan tekan lonceng. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini, 5 keberanian tadi ya. Jadi makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan lonceng, share, and comment. Itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.